Hai, aku Miko yang akan bercerita untuk kamu. Kalau kamu sering nonton anime, baca manga, atau bahkan main game yang bernuansa Jepang, pasti kalian gak asing sama satu makhluk yang namanya Oni. Ya, nih contohnya. Nah, mereka beneran ada loh, tapi dalam mitologi Jepang. Dan bagaimana ya asal-usulnya? Istilah Oni dapat diartikan sebagai ogre atau iblis yang dianggap jahat dan memaksa manusia. Oni memiliki penampilan yang sangat mengerikan. Oni diyakini telah dibawa ke Jepang bersama dengan Buddhisme pada abad ke-6. Sejak saat itu, Oni berkembang dalam legenda dan cerita-cerita di Jepang. Ada teori yang mengatakan kalau Oni itu berasal dari manusia yang sangat jahat, sehingga saat dia meninggal dia berubah menjadi Oni dan bertugas untuk menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Namun ada juga teori yang mengatakan kalau Oni tersebut tetap ada di dunia tetapi menjadi penjahat dan musuh untuk manusia, yaitu terdapat pada cerita Sotendoji, yaitu pimpinan para Oni. Sotendoji adalah seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan supranatural dan kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya, sehingga para penduduk memanggilnya anak iblis. Pada umur 6 tahun ia dibuang oleh ibunya, dan ia mengabdikan dirinya sebagai seorang pertapa di gunung Heiei, Kyoto. Namun sifat aslinya keluar, dia merasa sebagai yang paling tercerdas, sehingga ia membenci biksu-biksu lainnya yang tidak sejalan dengan pikirannya. Ia menjadi anak yang beringas, gemar bertarung, dan suka minum-minuman beralkohol. Pada suatu malam, digelarlah festival rakyat, dan Sotendoji datang dengan keadaan mabuk berat, lalu dia memakai topeng Oni dan menakut-nakuti rakyat di sekitarnya. Namun celakanya ternyata topeng tersebut tidak bisa dilepas. Ia pun meminta tolong orang-orang sekitar, tetapi tidak ada yang mau membantunya, bahkan mengejeknya. Sotendoji pun mengamuk dan berlari ke bukit hutan, dan ia berjanji kalau ia tidak akan pernah lagi berinteraksi sama manusia. Bertahun-tahun lamanya ia diliputi oleh rasa amarah dan rasa kebenciannya akan dunia. Sotendoji pun mulai mempelajari ilmu hitam sehingga ia menjadi semakin jahat dan semakin kejam. Ia menculik pria dan wanita-wanita muda, lalu membunuhnya, meminum darahnya, dan melahap organ mereka. Sotendoji tumbuh semakin kuat dan kejam. Orang-orang percaya kalau dia telah berubah menjadi Oni. Dan banyak golongan-golongan penjahat yang mengikuti jejaknya dan menjadi bidak setianya. Mengetahui hal itu, datanglah seorang tokoh pahlawan, Minamoto no Yorimitsu. Ia bersama pasukannya mengepung kastil Sotendoji, lalu dengan senjata yang telah dilapisi oleh racun sihir yang ampuh untuk membunuh seluruh anggota geng Oni. Terakhir, dia bertarung dengan Sotendoji, bertarung dengan sangat sengit. Akhirnya dia pun memenangkan pertarungan tersebut dan memotong kepala Sotendoji. Kepala Sotendoji dikubur di gunung Oinosaka, dan botol sihir yang digunakan Minamoto disimpan di kuil Nariyaiji, Kyoto. Itulah cerita tentang Sotendoji. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita tentang Oni yang berkembang pada masyarakat di Jepang. Bahkan di Jepang ada satu festival yang bernama Festival Tsubun. Nah, dalam acara ini orang-orang itu mengenakan topeng Oni yang melambangkan Oni. Dan dalam festival ini ada satu tradisi, yaitu lempar-lemparan kacang. Kacang-kacang ini dilempar ke arah pemeran Oni. Karena dipercaya dengan melempar kacang, Oni tersebut akan lari karena kesakitan. Tradisi pelemparan kacang ini juga dipercaya perlambangan dari keinginan bebas dari segala penyakit dan bisa sehat di sepanjang tahun. Untungnya Oni hanya ada di dalam mitologi Jepang. Bagaimana ya jadinya kalau misalnya Oni itu benar-benar hidup dan ada di zaman sekarang, di dunia kita sekarang? Apa yang akan terjadi ya? Apakah akan terjadi seperti yang di anime? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena dukungan dari kalian sangat berharga. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.